Perkenalkan, nama saya Imade Abiganika Maesa Wignana, absen 5. Perkenalkan, nama saya Gede Agus Aryawan, absen 1. Nama saya Ika Wijaya Putra, absen 4. Nama saya Imade Swardana, absen 7. Isi piringku merupakan pedoman dari Kementerian Kesehatan Indonesia yang menggantikan 4 Sehat 5 Sempurna. Pedoman ini menjelaskan komposisi makanan dalam satu piring saat makan supaya tubuh mendapatkan gizi seimbang. Adapun menu isi piringku yang kami sajikan yaitu terdiri dari nasi sebagai makanan pokok, telur rebus dan tempe sebagai lauk pauk, sayur dan wortel sebagai pelengkap sayuran, serta apel sebagai buah. Lalu apa saja sih peranan makanan isi piringku dalam tubuh kita? Yuk mari kita langsung ke penjelasannya. Yang pertama, saya akan menjelaskan nasi. Nasi merupakan makanan pokok yang berperan sebagai sumber energi utama dalam tubuh kita. Nah, teman-teman, tahu nggak kenapa nasi itu sering disebut sebagai sumber energi utama dalam tubuh kita? Karena di dalam nasi itu mengandung banyak sekali karbohidrat. Nah, karbohidrat di dalam tubuh akan diubah menjadi glukosa oleh enzim-enzim pencernaan seperti enzim amilase yang mengubah amilum menjadi glukosa atau memecah pati menjadi gula sederhana. Nah, kemudian glukosa di dalam tubuh ini akan masuk ke dalam aliran darah yang dapat mendukung aktivitas-aktivitas sehari-hari seperti untuk belajar, bergerak, berpikir, dan aktivitas lainnya. Dalam pedoman isi piringku, porsi nasi yang dianjurkan adalah 1/4 atau sekitar kurang lebih 100 gram nasi. Porsi ini dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan energi di dalam tubuh kita yang tidak menyebabkan kelebihan glukosa dalam tubuh kita. Namun, jika nasi dikonsumsi secara berlebihan dan tidak sesuai dengan pedoman isi piringku, maka energi yang tidak digunakan dalam tubuh kita akan disimpan dalam bentuk lemak. Nah, sehingga dapat menyebabkan peningkatan berat badan. Namun, jika hal ini terjadi secara terus-menerus dan berulang-ulang, maka risiko terkena penyakit diabetes dan obesitas akan meningkat. Oleh karena itu, mengonsumsi nasi perlu dikontrol dan diimbangi dengan asupan sayuran serta lauk pauk agar pola makan tetap terjaga dan seimbang. Jadi, dapat saya simpulkan bahwa peranan nasi dalam tubuh kita itu sangatlah penting. Yang pertama yaitu sebagai sumber energi utama dalam tubuh kita karena karbohidratnya yang sangat tinggi, kemudian mendukung aktivitas sehari-hari, lalu mengandung nutrisi penting seperti zat besi, magnesium, dan vitamin B untuk menjaga kesehatan tulang, otot, saraf, pencernaan, dan fungsi tubuh lainnya. Di sini saya akan menjelaskan telur rebus. Telur rebus merupakan lauk dan pauk dan merupakan sumber protein hewani. Protein berfungsi sebagai zat membangun, yaitu membentuk dan memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak. Protein dari telur berkualitas karena mengandung asam amino lengkap yang dibutuhkan untuk pertumbuhan otot, produksi enzim dan hormon. Kandungan gizi telur, protein, vitamin A, kesehatan mata, vitamin D, kesehatan tulang, vitamin B12, pembentukan sel darah merah. Telur membantu tubuh dalam membentuk dan menjaga massa otot, memperbaiki jaringan tubuh, menjaga daya tahan tubuh. Dalam isi piringku, telur dikonsumsi satu butir telur sekitar 1/8 sampai 1/4 di piring. Telur direbus karena metode ini tidak menambah
lemak seperti pada telur goreng sehingga lebih sehat. Baik, kali ini saya akan menjelaskan salah satu makanan yang bergizi tinggi tapi murah meriah di pasar, yaitu tempe. Nah, tempe juga termasuk lauk pauk tetapi juga protein nabati. Tempe terbuat dari kedelai yang difermentasi lalu menjadi tempe. Selanjutnya adalah kandungan gizi tempe. Kandungan gizi tempe yang pertama yaitu protein, yang kedua serat, yang ketiga vitamin B kompleks. Selanjutnya, kalian tahu nggak manfaat tempe bagi tubuh kita? Yang pertama, membantu pertumbuhan dan perbaikan sel. Yang kedua, membantu menjaga kesehatan pencernaan. Yang ketiga, membantu menurunkan kolesterol. Kalian tahu nggak bahwa tempe itu sebaiknya dikonsumsi dalam isi piringku itu berapa? Jadi bisa dikonsumsi 1/8 sampai 1/4 piring. Dalam isi piringku, kita dianjurkan mengkombinasikan protein nabati dan hewani agar gizi lebih seimbang. Selanjutnya adalah makanan penutup. Makanan penutup yang kami gunakan yaitu apel. Salah satu jenis makanan yang sehat untuk makanan penutup. Nah, apel ini yang kami gunakan jenisnya yaitu apel Fuji Blast yang memiliki tekstur renyah dan manis. Nah, selanjutnya ada kandungan atau gizi yang terkandung dalam apel. Kandungan yang pertama yaitu serat, vitamin C, yang ketiga antioksida, dan keempat air. Selanjutnya manfaat apel untuk tubuh. Yang pertama menjaga kesehatan jantung, membantu mengontrol kadar gula darah. Selanjutnya untuk porsi apel di isi piringku 1/2 agar gizi lebih seimbang. Sini saya akan menjelaskan wortel dan sayur hijau. Wortel dan sayur hijau termasuk sayuran yang berfungsi sebagai zat pengatur. Zat pengatur membantu mengatur organ tubuh supaya tetap normal. Kandungan pada wortel yang berisi vitamin A dan beta karoten yang baik untuk kesehatan mata. Dan pada kandungan sayur hijau berisi vitamin A, C, dan K, dan zat besi, serat. Manfaat sayur: menjaga kesehatan mata, melancarkan pencernaan, meningkatkan daya tahan tubuh, mencegah sembelit. Dalam isi piringku, porsi sayur adalah porsi yang paling banyak, yaitu 1/2 piring. Hal ini karena sayur rendah kalori tetapi kaya vitamin dan serat, sehingga aman dikonsumsi dalam jumlah yang banyak. Kesimpulannya, menu makanan isi piringku yang kami sajikan yang terdiri dari nasi, telur rebus, tempe, sayur, wortel, dan apel telah memenuhi prinsip isi piringku karena mengandung zat gizi yang beragam dan seimbang. Nasi berfungsi sebagai sumber karbohidrat utama yang menyediakan energi bagi tubuh untuk beraktivitas. Kemudian telur rebus dan tempe berperan sebagai sumber protein hewani dan nabati yang penting untuk pertumbuhan, perbaikan jaringan tubuh, serta pembentukan enzim dan hormon. Sayur dan wortel menyumbangkan serat, vitamin, dan mineral yang membantu melancarkan sistem pencernaan, menjaga kesehatan mata dan kulit, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian apel sebagai buah yang melengkapi kebutuhan vitamin, mineral, dan antioksidan yang berfungsi untuk melindungi sel tubuh dari kerusakan. Kombinasi lauk, sayur, dan buah dalam menu ini juga membantu mengontrol kadar gula darah dan mencegah berbagai penyakit akibat kekurangan atau kelebihan zat gizi tertentu. Jadi, secara keseluruhan, susunan menu tersebut telah mencerminkan pola makanan gizi seimbang sesuai pedoman isi piringku, sehingga baik untuk mendukung kesehatan tubuh, menjaga kebugaran, serta menunjang aktivitas sehari-hari apabila dikonsumsi dengan porsi yang tepat dan teratur.